saya? Oke, di hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kimia. Dan hari ini nanti kita akan membahas materi mengenai nanoteknologi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Minta tolong Mas Rizky Saputra untuk memimpin doa, dan nanti doanya dalam hati masing-masing saja. Silakan Mas Rizky. Oke, semoga dengan bahasa doa tadi pembelajaran kita akan lancar. Selanjutnya seperti biasa saya mau cek keberhasilan kalian terlebih dahulu. Kita kali ini 13. Yang tidak diisi apa guys? Kayaknya banyak nih yang kosong ya. Satu ya, Rehan sama Revan ya, sama Win. Itu ya. Oke, yang lainnya alhamdulillah bagus. Oke, good. Oke. Ya, setelah kita mengecek kajian, silakan bagi yang di mejanya belum ada buku kimia, silakan bukunya diambil ya. Kondisikan mejanya biar rapi, dan ada nyaman, ada pulpennya disiapin ya. Saya mau membuka poin-poinnya ini. Oke, selanjutnya sambil mulai CD. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya mau mengingatkan ini. Nah ini kesepakatan kelas yang kelas yang sudah kita sepakati. Apakah ini masih bisa dijalani dengan baik? Disiplin, jujur, saling menghargai, bertanggung jawab, dan saling menyayangi. Apakah masih ada yang masih hilang melupakan ini? Masih. Nah, untuk hari ini dan seterusnya saya harapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ini bisa dijalankan dengan baik. Sepakat ya? Saya. Jadi nanti hari ini silakan sikap disiplinnya dijaga, kejujurannya dijaga, saling menyayangi, saling menghargai, dan juga bertanggung jawab. Kenapa ini penting? Karena harapannya di pembelajaran ini walaupun kita belajar kimia, tapi profil pelajar Pancasila kalian itu muncul. Khususnya di hari ini profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, tetapi elemennya menyayangi sesama manusia. Kenapa? Karena nanti ada diskusi. Anda harus saling menyayangi atas satu kelompok supaya pekerjaannya biasa selesai. Yang kedua, profilnya adalah gotong royong. Kenapa? Ya itu tadi, karena akan ada kegiatan diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan. Sehingga kalian bisa jawab dengan baik. Harus ada kerjasamanya gotong royong. Dan yang ketiga nanti yang saya lihat adalah kreativitas. Kreativitas ini saya ambil terutama nanti hasil diskusi hari ini. Nanti kalian buat laporan dalam bentuk digital, bebas. Dari mulai Canva boleh, PowerPoint boleh, yang lain juga boleh. Yang penting punya digital. Silakan kembangkan kreativitasnya. Jadi dari 6 profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan ada 3. Beriman pertama pada Yang Maha Esa, dimensinya menyayangi sama manusia, kemudian gotong royong, dan yang ketiga adalah kreatif. Semoga setelah pembelajaran ketika itu bisa minimal berkembang di dalam diri kalian masing-masing. Begitu ya? Oke, jadi sepakati? Oke. Ini adalah profil pelajar Pancasila 6 yang saya kembangkan hanya 3 ya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, dan yang ketiga adalah kreatif. Begitu. Oke. Nah, kemudian harapannya walaupun tidak terlihat keterampilan bernalar juga bisa muncul. Ya, bisa muncul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nanoteknologi. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa dapat mendeskripsikan pengertian,
sifat-sifat keunggulan dan manfaat atau peranan nanoteknologi. Ini 3 topik utama yang akan kita bahas hari ini, dan harapannya nanti kalian bisa memahami dan juga bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menjelaskan ya lewat jawaban di LKPD sama lewat presentasi. Nah, pemahaman bermakna yang diharapkan adalah dengan mempelajari nanomaterial, kalian bisa memahami perkembangan teknologi saat ini, seperti pembuatan LCD, kemudian pembuatan aplikasi peluru dan lain sebagainya. Kemudian juga kalian bisa menambah wawasan mengenai materi-materi yang dapat dimanfaatkan sebagai nanomaterial. Karena harapannya nanti kalau ada yang kalian bikinnya bisa diteliti, maka bisa mengembangkan teknologi dan material begitu. Ini adalah tujuan belajar hari ini. Nah, untuk melangkah lebih maju lagi, tadi kalian belum pernah dengar istilah nanoteknologi. Silakan kalian cermati video ini, guys. Tuh, ada nanya. Hasil penelitian awal Badan Geologi mencatat adanya potensi logam tanah jarang atau rare earth element. Mineral dalam logam tanah jarang bisa bermacam-macam, antara lain dipakai sebagai bahan baku alat komunikasi, kendaraan listrik, dan militer. Penelitian lengkap tentang isi dan jumlah kandungan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2022. Sementara itu, berdasarkan penelitian Institut Teknologi 10 November Surabaya pada 2018, ada kandungan 10 ppm critical raw material berupa litium di setiap titik dari 33 titik di lokasi semburan. Selain itu ditemukan kandungan strontium dengan kadar 255 hingga 650,49 ppm. Setelah kalian mengamati video tadi, ada yang mau menyampaikan komentarnya apapun terkait dengan kejadian mengenai lumpur lapindo. Komentar apa aja nih, guys? Nggak apa masalah, bisa takut. Komentar aja, bukan dapetin komentarnya aja gimana? Sangat merugikan warga. Oh iya, pariwisata warga. Yang mana dari yang kalian lihat tadi, yang pertama kalian menyampaikan merugikan banyak orang. Ada yang mau berkomentar lain? Ada hal yang positifnya tadi? Hal yang positifnya apa? Bisa dijadikan sebagai bahan baku transportasi listrik dan lain sebagainya, yang tadi disebut sebagai logam tanah jarang atau bahasa Inggrisnya rare mineral, logam tanah jarang. Di mana logam itu sebetulnya sangat bermanfaat, tetapi Indonesia belum bisa memanfaatkan, belum bisa mengambil mineral-mineral dari lumpur lapindo. Nah, tadi kan sudah juga disebutkan ya, ada beberapa materi yang disebutkan. Nanti ada di sekian titik, kira zat apa saja yang kita kandung dalam lumpur lapindo tadi? Natrium, ada natrium dan yang lain. Litium, benar cuma ini gitu ya. Kalau dia ada litium, apa lagi tadi ada? S. Strontium. Dari litium sama ada strontium, itu yang tadi di highlight ya. Padahal kandungannya masih banyak, tapi yang tadi di highlight di berita ada litium sama strontium. Nah, itu adalah beberapa kandungannya. Terus saya tanya tadi, apakah logam tanah jarangnya bermanfaat? Bermanfaat. Buat apa tadi? Buat bisa dimanfaatkan untuk teknologi yang berbasis listrik ya. Kenapa? Litium itu dijadikan baterai. Kalian kalau buka itu ada LiPo, namanya lithium polymer. Itu baterai yang berbahan dasar logam litium, lebih bagus daripada batu baterai yang biasa dibawa yang 2000-an itu berbahan dasar karbon. Ini bagus yang litium. Maka litium itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber untuk batu baterainya, manfaatnya. Terus sebelum ini apakah pernah mendengar istilah logam tanah jarang? Belum. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan belum semua terjawab, mari kita diskusi. Nah, saya sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja yang bisa dikerjakan oleh kalian. Nah, nanti diskusinya kelompok-kelompoknya supaya lebih menghemat waktu seperti biasa. Ini juga saya lihat
posisi udah tepat ya, komponen udah tepat, maka nanti kelompok 1 berarti ini Fani, kemudian saya, Cantika, Askia sama Mika. Kelompok 2 yang tidak Nurmala, ada Aya, ada Kesia, dan ada Ria Sari. 3-nya itu Sukma sana. 4-nya berarti ada Fahri, Denny, Mbak Manda sama Mbak Najma. Nanti kelompok 5-nya ada Mbak Kalista, ada Mbak Alinda, Mas Alil, belakang ya, Mas Alil sama tambahan Mas Eljar. Mas Eljar silakan ke belakang jadi Mas sebelah kita. Nanti itu cowok-cowok Fadli, Gabil, Sani, Rizky sama Tino jadi satu kelompok. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Silakan duduknya bisa berhadapan saja. Kemudian satu orang mengambil KPD. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya. Saya lihat sudah ada anak yang sekiranya bisa menjadi pedoman untuk belajar ya, pedoman atau membantu teman-temannya lah begitu. Kemudian nanti kalian mencermati buku LKS boleh, buku tulis boleh, video boleh, artikel boleh, web boleh, pilih salah satu. Link-linknya sudah saya kirimkan di grup. Dibuka aja. Udah ada link kita, artikel, web, sama video. Buku Anda bisa menggunakan LKS ya. Kalian akan pelajari mengenai logam tanah jarang dan juga nanoteknologi. Kalian dalam video tadi yang masalah logam tanah jarang sudah boleh. Setelah itu silakan kalian berkolaborasi kerjasama gotong royong menjawab pertanyaan yang ada di LKTD. Identifikasi masalah. Tuliskan komentar atau pertanyaan yang muncul dalam kelompok itu ditulis apa aja kira-kira. Tuliskan unsur, jelaskan pengertian sampai dengan pertanyaan ke-5. Setelah kalian menjawab berdiskusi selama 20 menit, silakan kalian tulis kesimpulannya di bawah. Oke, nanti jika sudah selesai akan ada beberapa kelompok yang maju presentasi. Presentasinya nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Sesuai menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Logam tanah jarang itu apa, manfaatnya apa, pengertian teknologi apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak maju, silakan cermati kelompok yang maju, saling menghargai, dan juga boleh menanyakan perihal materi yang belum dipahami. Itu adalah alur diskusi dan presentasi yang ini. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, karena ini jam 14.20 diskusi berarti sampai dengan jam 14.40. Silakan bisa mulai diskusinya. Bisa dibuka link yang saya berikan di grup. Sudah di-share sebagai semua. Itu ada artikel, boleh pilih artikel boleh, web boleh, video boleh. Terserah. Karena itu bukan semuanya. Ya nggak sih bebas. Kalian boleh mencari dari selain link yang saya berikan ya, bebas nggak apa-apa. Kalian sendiri nggak apa-apa. Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Nah, karena sudah selesai sudah 20 menit, sekarang waktunya presentasi. Saya mau tawarkan dulu. Pokoknya siapa yang presentasi? Angkat tangan. Siapa yang presentasi? Kalau nggak ada angkat tangan, saya tunjuk ya.
Yang lain presentasi? Nggak ada? Belum, nggak ada yang mengawali? Oke, karena nggak ada yang mengawali, saya untuk awal ini silakan ngomongnya Bang Fahri, Mbak Najma, Bang Manda, sama Mas Rini untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Junaidi, absen 20. Perkenalkan, nama saya Dimakis Matung Sira, pembuat 3. Perkenalkan, nama saya Manila. Kami di sini ingin mempresentasikan LKPD tentang nanoteknologi. Yang pertama ada soalnya, tuliskan unsur kimia yang terkandung pada logam tanah jarang pada lumpur lapindo. Yang pertama ada lithium dengan lambang Li, yang kedua ada cerium lambang Ce, dan strontium lambang Sr. Yang kedua, jelaskan pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknik atau metode untuk mengontrol bentuk dan struktur suatu material atau bahan pada skala atom sehingga diperoleh suatu material baru yang lebih unggul dari material sebelumnya. Soal ketiga, apakah logam tanah jarang yang terkandung pada lumpur lapindo dapat dimanfaatkan sebagai nanoteknologi? Jelaskan. Iya, dapat dimanfaatkan untuk sintesis nanopartikel, pembuatan material nanostruktural, atau bahkan sebagai bahan baku untuk nanoteknologi. Apa keunggulan nanomaterial dibandingkan material lainnya? Nanomaterial itu memiliki kekerasan dan tahan gores yang lebih besar dibandingkan dengan material ukuran biasa. Kalau ukuran biasa itu tidak memiliki kekerasan dan tahan gores yang lebih besar. Puas Mbak Sukma jawabannya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang diakhir kelompoknya Pak Ali untuk presentasinya. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang setelah kalian dari sudah presentasi, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, pengertian nanoteknologi itu apa ya? Teknik atau metode untuk mengontrol bentuk dan struktur suatu material Terus intinya ilmu yang diaplikasikan untuk mengelola materi yang berukuran nano, gitu ya. Bagus. Yang kedua, sifat-sifat keunggulan memakai apa aja tadi? Sifat elektrik keunggulannya gimana? Mempunyai ya, bisa. Kalau sifat magnetik kekuatannya lebih tinggi yang kedua. Kalau mekanik memiliki kekerasan yang lebih kuat. Makanya dia anti-gores. Ya, itu adalah apa namanya kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Dan selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian, silakan siapkan kertas, kemudian jawab dua pertanyaan ini kertas. Tuliskan sifat-sifat keunggulan material dan kedua adalah tuliskan minimal 3 penerapan nanoteknologi dalam kehidupan. Jelasin apa? Dijelaskan boleh, ditulis boleh. Lebih bagus dijelaskan. Silakan ya, tulis. Dua pertanyaan saja. Kau kelihatan ya. Jika tadi kertas, saya dikumpulkan. Ya, kita tunggal ya. Dua ini, ya ini individu ya, bukan kelompok individu. Iya, lagi jawabannya saja. Lagi jawabannya saja. Silakan.
belum 1 menit lagi ya. Lagi yang menentukan? Maju dong. Oke. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan. Nanti saya cek jawabannya. Ini berguna untuk kalian diskusi benar-benar paham atau tidak. Nah, terakhir sebagai penutup, sebelum nanti saya ingin tanya refleksi, ada pengamatan sikap. Silakan dibuka link yang ada di grup Digiform. Silakan kalian memberikan nilai pengamatan sikap teman kalian dalam satu kelompok. Ada Digiform? Yang paling atas, yang paling atas. Nah itu. Silakan. Jadi cara mengisinya begini. Misalkan Fahri, berarti Fahri mengisi untuk Denny, Najma, sama Manda. Gitu. Nanti Ayah berarti mengisi atau menilai Asia, Lia, dan juga Wika. Cara isinya begitu. Ya. Jadi pertanyaan pertama nama pengisi, berarti misalnya namanya Fahri. Nanti nama yang diisi, misalkan Najma. Dinilai ke bawah ya. Setelah selesai kirim lagi form yang baru Fahri, tapi untuk nilai yang Manda. Terus dikirim. Setelah itu ngisi lagi untuk Denny, kemudian dikirim. Satu orang yang kelompoknya ada 4, berarti ngirimnya 3 kali. Ya 5, berarti ngirimnya 4 kali. Ya silakan diisi dulu. Sudah mulai semuanya? Sudah ya? Satu lagi, silakan. Nah, ya sudah. Terakhir nih, terakhir. Silakan. Perhatikan lain. Saya mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah mungkin belajar hari ini? Yang nomor 1 angkat tangan coba. Yang merasa nomor 1 angkat tangan, ada? Rizky. Yang nomor 2 siapa? Angkat tangan coba yang nomor 2. Ada nggak? Kalau ini tuh berarti biasa aja. Yang nomor 2 berarti senang tapi senang ya senang gitu ya. Ya nyaman ya. Yang nomor 3 berarti bahagia ya. Yang nomor 4 berarti membosankan atau apa yang berarti menyedihkan gitu. Yang nomor 1 ada yang nomor 1 biasa aja. Ya, yang nomor 2 angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang tinggi dong, yang tinggi. Oh yang 2, oke. Alhamdulillah sebagian yang nomor 2. Yang nomor 3, wah ini berarti kebanyakan nomor 2 ya. Dan nomor 3, yang nomor 4. Ada yang nomor 3. Kalau nomor 5 SD, nggak ada. Baik semuanya pilih katakan refleksi pembelajaran refleksi yang positif. Berarti semuanya senang dan bahagia. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Tugas untuk menunjukkan kreativitas hasil diskusi yang diangkat PD dibuat laporan atau dibuat bahan presentasi secara digital. Ini tugas kalau bisa sekreatif mungkin. Boleh menggunakan foto yang lainnya. Ini tugasnya tugas individu, bukan kelompok. Iya, jadi jawaban itu ini ada saya ke teman-teman kelompok. Nanti setiap anak membuat laporannya masing-masing. So kreatif. Oke. Iya, bisa dimengerti ya. Saya kasih waktu 1 minggu lah, Ya, atau minggu. Gitu ya. Dan silakan karena waktu udah habis bisa dihapuskan tasnya. Digantikan bukunya. Wah. Dia pulang. Ya. Selagi terima kasih buat belajar hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Semoga menjadi alat ibadah berkah serta amin. Mari untuk menutup kegiatan belajar kita